أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inilah satu-satunya cara, satu-satunya jalan agar timbangan kebaikan kita kelak di akhirat itu ya menjadi berat, ya tentu dengan akhlak yang mulia, akhlakul karim, akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia. Nah, akhlak itu ya pertama yang harus kita ketahui adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bagaimana akhlak kita ya terhadap orang lain. Kemudian juga akhlak kita terhadap diri kita. Kemudian juga akhlak kita terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika kita membahas satu akhlak ini adalah cakupannya sangat luas. Ya, cakupannya sangat luas. Namun dalam waktu yang singkat ini kita hanya beberapa saja yang akan kita bahas, ya. Insyaallah saya akan membacakan hadis di dalam kitab Adabul Mufrad, ya, kitab Adabul Mufrad, nomor hadis 270. Ya, mungkin kalau yang punya bukunya, yang punya kitabnya bisa dilihat di halaman 281, hadisnya nomor 270. An Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluqi. Yang arti dan maknanya ma min syai'in, ya. Jadi dari Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan mizan, mizan, ya, kelak di hari kiamat, yaitu kata Rasulullah daripada akhlak yang mulia. Masya Allah. Jadi ternyata ketika kita dalam sehari-hari kita menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan akhlak yang baik, etika yang baik, akhlak yang baik, inilah yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, kebajikan kita kelak di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini hadis menjadi satu motivasi kepada kita semua agar kita selalu menampilkan akhlak kita dalam kesehari-harian kita dengan akhlak yang mulia. Pertama yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama menjalankan perintah-perintahnya. Disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, kan gitu. Dan yang kedua yaitu menjauhi apa yang telah Allah larang. Ya. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita berusaha jauhi. Apapun kita jauhi. Kemudian yang kedua yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala berwasiat di dalam surah 4, surah An-Nisa. Ayatnya nomor berapa? Ayatnya nomor 36. Juznya nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, wa'budullah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah, sembah Allah. Istiqomah. Istiqomah beribadah hanya semata-mata karena Allah. Maka dalam surah 6 Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah Rasulullah kepada hamba-hambaku, hendaknya ia mengatakan qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, qul inna salati wa nusuki, sesungguhnya kurbanku atau ibadahku, itu dalam tafsirnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan gitu. Maka kata Allah, wa'budullah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik musyrik. Wala tusyriku bi syai'a, jangan sekali-kali terjerumus ke dalam syirik musyrik, perbuatan syirik. Inilah termasuk akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mentauhidkannya, mengesakannya, lempeng, lurus, hanif, hanya semata-mata ibadah kepada Allah dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik musyrik. Nah, kemudian akhlak kita kepada Allah apa lagi? Akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berhukum sesuai dengan hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kan gitu. Berhukum sesuai dengan hukum yang telah dijelaskan di ayat-ayat Al-Quran. Nah, inilah akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian inilah yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat, insya Allah. Kemudian akhlak kita kepada Rasulullah, ya. Akhlak kita kepada Rasulullah. Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Pertama, akhlak kita kepada Rasulullah, ia menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ya, maka ada satu jaminan orang yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, ya, duhanya, tahajudnya dia lakukan, duhanya dia kerjakan, rawatibnya dia lakukan, puasa-puasa sunnahnya termasuk puasa Syawal dia kerjakan, ya, dan lain sebagainya. Maka satu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni dosanya. Antum bisa lihat di dalam surah 3, yaitu surah Ali Imran, ayatnya nomor 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah 3 Ali Imran ayatnya nomor 31, juznya nomor 3, kul, kata Allah, katakanlah Rasulullah, kul in kuntum tuhibbunallah, jika betul-betul, kata Allah, kamu sekalian wahai manusia mencintai Allah. Kita kan sering menyampaikan ini. Betul-betul kalau kita betul-betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kunya di sini adalah Rasulullah. Maka ikutilah sunnah-sunnahku, hidupkanlah sunnah-sunnahku, amalkanlah sunnah-sunnahku, kerjakanlah sunnah-sunnahku. Jadi ini
Kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya menghidupkan, mengamalkan, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah Rasulullah lakukan, contohkan. Yang itu. Apa jaminannya? Kalau kita menghidupkan sunnah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, ini juga bagian akhlak kita kepada Rasulullah. Jaminan yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dzanbun itu tunggal mufrad, tapi dzunub ini dalam bahasa Inggris itu namanya plural, jamak. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya satu, tapi dosa-dosa kita. Subhanallah. Bukan hanya itu kata Allah. Ya. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Masya Allah. Jadi kita dapat mahabbah nih. Allah langsung mencintai kita kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Allah akan mencintai kita. Bayangkan kita sudah disukai sama pasangan kita saja luar biasa. Kita dicintai sama keluarga kita saja luar biasa. Ini Allah yang langsung mencintai kita.